ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Maulida yang nantinya beberapa menit ke depannya saya akan menemani kalian untuk membahas mengenai soal akuntansi perpajakan. Nah, jadi teman-teman semuanya, di belakang saya sudah ada soal yang nantinya sebentar lagi akan saya bahas. Nah, di sini di soal yang ada di sini itu mengenai penyusutan. Nah, jadi teman-teman semuanya, di sini kita mulai bahas ya. Nah, di sini diketahui aset yaitu mobil. Satu perusahaan itu mempunyai mobil yang mana di sini nilai perolehannya adalah 100 juta rupiah. Yang di sini mempunyai nilai sisa yaitu 5 juta rupiah dan di sini mempunyai umur ekonomis 8 tahun. Jadi bagaimana sih cara mencari laporan fiskalnya? Nah, jadi teman-teman semuanya perlu teman-teman ketahui bahwasanya di sini mobil kalau dalam peraturan fiskal atau peraturan perpajakan itu untuk mobil masuk ke dalam golongan kedua yang mana di sini mempunyai masa manfaat 4 tahun. Jadi di sini mobil punya masa manfaat 4 tahun. Jadi 4 tahun ini, jadi 4 tahun ini itu sesuai dengan peraturan pajak. Jadi ini sesuai dengan peraturan pajak. Nah, kenapa kok saya bilang sesuai dengan peraturan perpajakan? Jadi di sini untuk peraturan perpajakan yaitu di dalam peraturan pajak penghasilan yang mana di sini pasal 6 nanti teman-teman pasal 11 mohon maaf ya, pasal 11 nanti teman-teman bisa cek di sini untuk aset mobil atau kendaraan mobil itu mempunyai masa manfaat 4 tahun dan digolongkan ke dalam kelompok 2. Jadi ini masuk ke dalam kelompok 2. Nah, jadi di sini karena ini masa manfaatnya 4 tahun sedangkan yang ditanyakan adalah 8 tahun. Bagaimana sih cara menghitungnya? Nah, jadi teman-teman semuanya di sini nanti kita akan menghitung menggunakan 2 cara. Yang mana di sini sesuai dengan soal dan sesuai dengan laporan fiskalnya. Oke, kita mulai dulu saja ya. Yaitu sesuai dengan soal yaitu 8 tahun. Nah, jadi di sini A itu kita mencari sesuai dengan umur ekonomisnya. Dimana di sini nilai perolehannya adalah 100 juta rupiah. Jadi 100 juta rupiah dikurangi nilai sisanya. Di sini dia punya nilai sisa 5 juta. Jadi kita kurangi 5 juta rupiah. Lalu dibagi dengan umur ekonomisnya yaitu berapa? 8 tahun. Nah, di sini kita akan ketemu dengan angka. Jadi di sini 100 juta dikurangi 5 juta kan masih 995 juta. Dibagi 8 dapat 11 juta 875.000 rupiah. Nah, ini per tahunnya. Ini menunjukkan per tahun. Namun di sini bisa saya ulangi lagi bahwasanya di sini kita akan mencari laporan fiskalnya atau laporan sesuai dengan peraturan perpajakan. Lalu di sini bagaimana sih caranya untuk menghitung untuk sesuai dengan peraturan perpajakannya? Gampang banget teman-teman semuanya. Jadi di sini kita hitung sesuai dengan laporan pajak, yaitu di sini kita bisa melihat bahwasanya di sini nilai perolehannya adalah 100 juta rupiah. Dan di sini tadi saya bilang bahwasanya di sini mobil itu mempunyai masa manfaat pajaknya itu mempunyai masa manfaat 4 tahun. Jadi kita masukkan dibagi dengan 4 tahun. Lalu berapa hasilnya? 25 juta rupiah. Nah, kok selisihnya beda banget ya Kak? Nah, kenapa beda? Karena memang dari segi sisinya tadi ini kita lihat 4 tahun dan itu soalnya adalah 8 tahun. Jadi kita nanti kalau misalnya nanti masih ada waktu, jadi
tinggal direkonsiliasinya aja. Jadi di sini punya selisih sekitar 13 juta 150-an lah, ini sekitar situ. Jadi nanti untuk selisihnya kalau memang dianalisis soal itu adalah 11.875 per tahunnya. Kalau sesuai dengan laporan perpajakan itu adalah 25 juta rupiah. Gitu ya teman-teman, bisa dipahami ya. Seperti yang kita ketahui, untuk akuntansi itu adalah suatu proses pencatatan yang nantinya akan diklasifikasikan untuk dijadikan sebuah laporan. Jadi untuk urutannya adalah pencatatan, lalu pengklasifikasian dan pelaporan suatu transaksi keuangan. Jadi hanya fokus pada transaksi keuangan dalam suatu entitas bisnis yang nantinya bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan bagi pemangku kepentingan dalam suatu entitas bisnis. Itu untuk secara singkatnya ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya akuntansi itu dimulai dengan bukti transaksi, yang mana bukti transaksi ini akan dibawa untuk diidentifikasikan lalu kita analisis. Setelah kita analisis, nanti kita masukkan ke dalam pencatatan, yang mana kita masuk ke dalam jurnal umum. Setelah kita masukkan ke dalam jurnal umum, lalu kita posting ke buku besar. Jadi setelah kita jurnal umum itu kan kita masukkan ke buku besar. Nah itu kita fokuskan pada untuk masukkan ke kas ataupun masukkan ke piutang dan sebagainya. Setelah kita masukkan ke posting buku besar, lalu kita masukkan ke dalam, kita buat neraca saldo. Setelah kita bikin neraca saldo, nah nanti di akhir tahun periode akuntansi yaitu 31 Desember, kita bikinlah jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun-akun yang sekiranya perlu kita sesuaikan kembali. Nah setelah kita bikin jurnal penyesuaian, lalu kita bikin neraca lagi nih. Setelah kita bikin neraca, lalu kita bikin laporan keuangan. Nah ini nanti adalah yang akan digunakan untuk bisnis, untuk kita ketahui untuk laba ruginya dan sebagainya. Setelah kita bikin itu, kita bikinlah jurnal penutup. Nah lalu kita lanjutkan dengan apa lagi? Kita bikin neraca lagi. Setelah kita bikin neraca lagi, lalu kita bikin yaitu jurnal pembalik, yang nantinya jurnal pembalik ini akan digunakan untuk untuk mengetahui ini loh untuk saldo awal dari tahun depannya lagi gitu. Jadi untuk jurnal pembalik ini tuh untuk digunakan nanti saat dipermudah saat tahun berikutnya gitu. Jadi laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama adalah laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Laporan laba rugi, yang mana di sini laporan laba rugi itu berisi mengenai laba atau ruginya suatu entitas bisnis. Yang kedua adalah laporan posisi keuangan, yang mana di sini itu berisi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas dari suatu entitas bisnis. Yang kedua adalah laporan arus kas, namanya juga arus kas, jadi berisi mengenai masuk dan keluarnya kas dalam suatu entitas bisnis. Yang keempat yaitu laporan perubahan ekuitas, yang berisi mengenai perubahan-perubahan mengenai ekuitas suatu bisnis. Yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi catatan ini itu untuk melengkapi yang belum ada gitu teman-teman. Pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan individu ataupun badan usaha yang diberikan kepada pemerintah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pajak langsung, yang mana pajak langsung ini adalah pajak yang dikenai langsung seperti pajak penghasilan. Yang kedua adalah pajak yang tidak langsung, yang mana di sini contohnya adalah seperti PPN. Yang ketiga yaitu pajak negara, yang mana ini juga seperti pajak penghasilan. Yang terakhir adalah pajak daerah, yang mana ini seperti pajak bumi dan bangunan dan sebagainya. Jadi, pembukuan dan pencatatan itu sangat penting dalam perpajakan, karena nantinya ketika seorang wajib pajak akan melaporkan SPT tahunannya, itu nantinya laporannya bisa lebih akurat dan lebih lengkap.
Lalu, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 28 Ayat 1. Akuntansi itu mempunyai peran penting karena di sini akuntansi itu merupakan suatu proses di mana mencatat dan melaporkan mengenai transaksi yang berkaitan dengan perpajakan. Yang mana di sini akuntansi ini dijadikan sebagai alat untuk menghitung berapa sih pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak itu. Jadi, akun pajak yang ada di laporan keuangan itu seperti akun pajak penghasilan (PPh), akun pajak pertambahan nilai atau PPN, akun pajak bumi bangunan atau PBB, akun pajak lain-lain. Jadi, akuntansi perpajakan itu sangat penting karena yang pertama, membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Yang kedua, membantu negara untuk mengumpulkan pajak yang digunakan untuk pembiayaan APBN ataupun APBD. Yang ketiga, membantu perusahaan dalam memperhitungkan biaya pajaknya agar nantinya tidak terkena denda dan sanksinya. Jadi, kewajiban pembukuan ataupun pencatatan bagi wajib pajak pribadi maupun badan adalah yang pertama adalah mencatat seluruh transaksi yang ada. Yang kedua, membuat pembukuan yang akurat dan efisien. Yang ketiga adalah menyimpan seluruh bukti transaksi yang ada. Lalu, untuk dasar hukum dari pencatatan dan pembukuan itu adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang pencatatan dan pembukuan. Selamat Rasul.